Halo guys, siang guys. Anda akan saksikan ini nih, kompresor sub. Oke. Di kompresor sub ini ada dua ini cara di sistem pengabelan, karena ada yang menggunakan kapasitor dan ada yang tidak. Artinya ini hanya PTC kemudian langsung overload hanya dua kabel. Saya akan tes untuk Anda supaya kalau Anda kehilangan jejak ini, kehilangan jejak tentang pengabelan baik menggunakan hanya PTC ataupun menggunakan kapasitor. Saya akan habisin ini siang ini karena ini ada yang bertanya tentang kabel jalur dekompresor sub ini. Oke. Saya akan rakit sesuai kabelnya supaya Anda bisa teringat sepanjang sejarah yang ada saat ini. Saya akan tes dulu untuk satu pintu dan identik dengan warna dua kabel ini, biru dan oranye. Jadi kompresor sub ini ada dua versi juga. Overload ada yang di atas, kemudian tetap saja PTC ini di R kanan ya. Kalau yang seperti ini orinya overload di bawah tapi PTC di atas, tetap saja ini R kanan ini, yang sebelah kanan. Oke. Jadi ini dua kabel ini identik untuk kompresor kulkas sub satu pintu yang dua kabel. Dua pintu pun kalau hanya dua kabel ini tetap saja warna kuncinya ini warna biru. Jadi kirimannya ini warna oranye. Jadi di sini ada tante-tante ini kemudian melihat, kemudian mendekat. Ya. Ini dua kabel di sub yang hanya dua kabel. Jadi kuncinya ini biru. Kemudian kirimannya ini warna oranye. Saya kasih tahu tentang kiriman di termostat ini. Dua kabel colokan sub satu pintu ini ataupun dua pintu ini, yang lari ke termostat ini warna coklat ini. Coklat. Kemudian kiriman ke kompresor ini warna oranye ini. Jadi yang biru ini tetap saja dari colokan sebelah yang langsung dari colokan kemudian ke kompresor. Ke heater kalau dua pintu, kemudian ke kipas, kemudian lagi ke modul, misalkan menggunakan modul. Jadi ini biru ini langsung ini sudah nyambung dari awal colokan. Oke. Kemudian kalau yang menggunakan kapasitor ini 3 mikro sub ini ada ini. Jadi ada yang menggunakan dua pintu kapasitor ini yang ke overload ini warna abu-abu, ada yang ke overload. Dan ada yang ke pink, yang ke overload. Tetap saja biru adalah setrum utama. Jadi ini bolak-balik, misalkan Anda masang biru di PTC atau biru di overload, ini sama. Ini orinya ini baru saya jongket supaya Anda paham ini. Satu pintu ini. Satu pintu R kanan warna kabel biru dan oranye. Biru ini ke overload. Setrum langsung dari colokan. Kemudian PTC ini warna oranye ini yang ke PTC ini kiriman dari overload. Kemudian kabel colokan coklat naik ke termostat. Kemudian coklat naik ke termostat. Kiriman dari termostat ini warna oranye. Kalau dipasang dengan kapasitor, kabel yang saya lihat
Di kulkas sub 2 pintu ini tentu 3 kabel warna berbeda-beda. Tetap saja acuannya ini warnanya biru yang setrum utama ini. Oke. Anda perhatikan dari colokan keluar kabel biru, kemudian masuk ke kompresor, kemudian naik ke heater, ke kipas, dan ke modul. Kalau menggunakan modul, kalau tidak menggunakan modul, ini berarti biru ini ke kipas, heater, ke kompresor, dan ini dari colokan tetap tidak diubah-ubah. Kalau misalkan menggunakan kapasitor, jadi yang saya lihat, yang saya hafalin pahamin, ini S-nya warna hijau ini yang ke kapasitor sendirian, kemudian ke PTC sendirian ini warna hijau. Ini biru ini ke R-nya, kemudian juga ke kapasitor. Jadi R ini masuk setrum sebelah warna biru, kemudian ke PTC R kanan, kemudian ke kapasitor gabungnya. Jadi seperti itu. Kalau satu pintu seperti ini nih masangnya nih, 2 kabel ini. Overload biru, PTC R kanan, ini warna oranye. Anda perhatikan ini. Jadi biru ini untuk overload kalau kompresor sub yang seperti ini. Tapi biru ini mau dibalik dipasang di PTC juga nggak masalah. Oranye ini di overload ini tidak ada hubungannya atau masalah. Intinya kalau sehat aman-aman saja. Kan seperti itu logikanya. Karena sudah saya terangin, listrik di tempat orang ini si Daniel dengan si Jack ini berbeda. Dicolokan plusnya si Daniel ini, plusnya apinya di kiri, kemudian si Jack apinya di kanan. Walaupun ini misalkan seperti ini bisa terjadi setrum di Daniel di sini, Jack di sini, ini berarti bolak-balik sama. Jadi tidak ada hubungannya masalah atau konslet. Logikanya sangat mudah. Oke, jadi seperti ini. Untuk sub biru dan oranye setrum tetap ini. Kalau yang PTC-nya overload ini di atas, ini tetap di kanan. Ini saya kasih contoh ini. Ini asli ini sub, satu pintu ini. Ini R kanan masuk kabel warna oranye. Ya. Ini ori masalahnya sub satu pintu. Kalau yang overload di atas, tetap saja biru dan oranye. Biru ini warna tetap. Kabel tetap langsung dari colokan ini. Ini penting kalau misalkan yang mau ngetes kemudian bingung, kemudian kabelnya ini dimakan tikus. Tidak ada jejak ataupun hanya kompresor saja beli tukang rongsok, ini sangat bisa dipahami. R kanan, walaupun PTC ini di bawah, tetap yang di kanan. PTC yang di atas, R kanan berarti pin ini di kanan di PTC. Kalau yang PTC di bawah, tetap R ini di sebelah kanan ini. Overload ini di atas. Kalau PTC yang di atas, tetap pin sebelah kanan, overload ini di bawah. Jadi ini sama-sama tetap R kanan. Dan kalau memasang 2 pintu ini, saya pasang 2 pintu identik. Yang saya lihat ke overload ini warna abu-abu ini. Ya, abu-abu ini 2 pintu, masuk sama masukin ini. Kemudian yang namanya menggunakan kapasitor, ini harus yang sub ini 2 pintu ini menggunakan PTC yang pinnya ini kanan kiri.
Tapi pada dasarnya ini kuncinya adalah R-nya, misalkan R kanan, berarti masukin setrumnya di pin PTC yang sebelah kanan. Oke. Yang kiri ini kalau memakai kapasitor 3 mikro, ini masih orinya 3 mikro. Ini sebelah kiri PTC ini dari kapasitor 3 mikro, kaki kapasitor masuk ke PTC dan sendirian. Saya akan lihatin untuk Anda ini. Karena ini R kanan, yang di 2 pintu ini warna biru identik jalur utamanya. Kemudian yang ke S kapasitor ini dari PTC sendirian ini warna hijau. Saya akan coba contohin masukan seperti ini. Oke. Anda lihat ini, urutannya ini. Kabel hijau ini masuk ke PTC yang sendirian. Jadi dari PTC ini langsung warna hijau masuk ke kapasitor 3 mikro. Kemudian yang biru ini masuk ke PTC sebelah kanan. Kemudian ini setrum masuk ini, yang dari colokan tetap ini. Jadi gabung dengan setrum dan kaki kapasitor di pin PTC untuk R kanan. Saya akan tes untuk Anda supaya Anda akan paham dan memastikan kebenarannya. Memastikan kebenarannya bahwa konten ini memang sama dengan orinya, guys. Oke? Jadi setrum langsungnya, setrum 1 overload ini sudah saya masukin ini. Ya. Abu-abu. Kemudian setrum satunya ini ke warna biru yang gabung dengan kapasitor. Oke. Kemudian yang hijau ini sendirian ke PTC. Apakah ini hidup atau tidak? Saya akan tes ini. Ini kompresor sub 1 pintu ini. Ya. Tetap saya tes menggunakan kapasitor. Apakah ini hidup? 3 mikro ini. Oke. Ini hidup. Anda ingat-ingat ini warna hijau ke kapasitor sendirian ke PTC yang pin sebelah kiri. Warna biru ini R-nya pin kanan, kemudian masuk setrum dan gabung dengan kapasitor warna biru. Ada yang misalkan warnanya oranye, ini masuk ke overload ini. Atau abu-abu ini, 2 pintu ini abu-abu. Ya. Tapi pada dasarnya kalau ini dibalik, biru di overload atau overload di biru di PTC, ini sama saja. Sudah saya bilang tadi, misalkan di tempatnya si jack ini dicolokkan apinya sebelah kiri. Di tempat si Daniel ternyata colokannya apinya di sebelah kanan. Kanan, kiri. Ini sama saja, nggak ada masalah dan tidak ada hubungannya kalau urusan listrik. Ini orinya seperti ini. Kalau PTC Polytron sub 1 pintu seperti ini, yang 1 pintu kabel biru dan oranye. Banyak yang menggunakan seperti ini, yang baru ini. Kemudian ini yang lama. Rata-rata hampir overload ini di atas sebenarnya ini yang sekarang. Ya. Oke guys, mudah-mudahan ini sepele sekali, tapi penting sekali kalau yang tidak tahu, apalagi para pemula.
Siang guys.